warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di sini saya sama Pak Sundar. Assalamualaikum Pak Sundar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Sundar ini seseorang yang luar biasa, yang mana kira-kira pada beberapa bulan yang lalu, setelah mengetahui hasil medical check up-nya, ternyata gula darahnya atau pada saat itu periksa HbA1c teridentifikasi prediabetes. Nah, prediabetes, belum diabetes, tapi dari check up itu diketahuilah bahwa Pak Sundar ini ada prediabetes. Harusnya kan normal. Saat itu berapa Pak Sundar? Saat itu Nilai keluarnya 6,1. 6,1. Ya, normalnya kan kurang dari HbA1c itu 5,7, kurang dari 5,7. Nah, dalam yang luar biasanya itu dalam waktu beberapa bulan beliau bisa menjadikan normal. Nah, tentu ini satu pengalaman yang sangat menarik dari yang sebelumnya Pak Sundar ini teridentifikasi prediabetes. Prediabetes itu kalau dibiarkan dalam waktu bertahun-tahun tanpa ada tindak lanjut bisa menjadi diabetes. Nah, Pak Sundar ini luar biasa, dalam waktu beberapa bulan bisa kemudian setelah cek lagi normal, hasilnya kurang dari 5,7. Kira-kira kiat-kiatnya apa ini Pak Sundar? Yang pertama tentunya banyak dialog, ya tentunya dengan badan juga. Kemudian dengan Mbak Ismi. Ya. Siap, Mbak Ismi itu salah satu ahli gizi di Sima Ciliwung. Di Sima ya? Di Sima. Ahli gizi. Banyak diskusi terkait pola makan. Dan memang kuncinya saat itu yang saya rasakan memang ada ketidakteraturan saat makan gitu ya. Kadang berdekatan antara makan satu dengan interval dengan makan berikutnya. Di kondisi yang lain malah sebaliknya, misalkan dari sarapan ke makan siang itu jauh atau bisa dianggap sebagai makan malam barangkali, karena ya jam 5 sore, jam 6 sore itu tanpa ada makan siang, dan itu berlangsung cukup lama gitu. Dan itu sebelum tidur makan lagi Pak Sundar? Saat itu dulu? Biasanya begitu. Bukan sebelum tidur loh. Pokoknya kan biasanya habis sisa masih ada konsumsi makanan berat ya. Jam 9, jam 10 karena 9 malam. Jam malam. Jadi ya terkondisi begitu. Nah, setelah tahu begitu ya, ada banyak dialog, ada diskusi sama ada Mbak Ismi, Pak dan juga itu menjadi sadar diri gitu. Ternyata banyak hal yang harus dirubah, terutama habit atau budaya kita terkait hidup yang sehat, hidup yang teratur gitu. Salah satunya puasa Daud itu. Puasa Daud. Puasa Daud itu. Iya. Tadi yang dietisen dijalankan, makan jangan terlalu larut malam gitu ya Pak Sundar. Kemudian setelah itu dimulai juga dengan puasa Daud ya Pak Sundar. Manakala saya tidak puasa, ya saya tidak ada pantangan sama sekali. Cuma sudah terpola sebelumnya, nggak berlebihan, nggak lagi lebih teratur makannya dengan jam makannya. Dan besoknya puasa sudah selang berapa waktu sampai akhirnya datang lagi saat harus cek lagi HbA1c. Berarti sudah 3 bulan saya puasa Daud itu. 3 bulan ya sebenarnya gitu. Terus hasilnya langsung normal gitu? Enggak, hasil yang keluar di tes kedua itu sudah turun, tapi belum sampai ke satu level yang diinginkan, masih 5,8, tapi sudah sangat syukuri gitu ya. Hasilnya sudah dari pertama 3 bulan sebelumnya 6,1 ya Pak Sundar ya. Betul. Kemudian menjalankan pola makan yang lebih baik dengan malam tidak terlalu larut makannya, konsultasi dengan ahli gizi di Sima, kemudian ditambah dengan puasa Daud 3 bulan turun 5,8. Oke, terus dilanjut Pak Sundar berarti ya? Ya, di 3 bulan berikutnya setelah keluar hasil 5,8 masih ingin terus melanjutkan puasa Daudnya. Intensitas olahraganya yang dikuatkan. Kalau biasanya masih ada bolong olahraganya, ya, ada target paling tidak 3 kali sepekan. Ini tidak sepekan, terus dilakukan olahraga, hanya durasinya yang nggak
nggak terlalu panjang. Kalau biasanya biasanya sampai setengah jam, tapi 3 kali seminggu. Sekarang 6 hari berturut-turut, tapi 20 menitan biasanya. 20 menit. Olahraga apa itu, lari atau apa Pak Sundar? Angkat barbel? Sebisanya. Kalau di rumah nggak memungkinkan untuk keluar rumah jogging, saya di rumah lari di tempat, ya teratur. Kemudian ya banyak tutorial di YouTube yang bisa kita tiru, termasuk aktivitas senam Tabata kalau tidak salah, ya banyak tutorial di YouTube itu bisa ditiru. Tepat 6 bulan ya, didapatkan hasil yang normal 5,4. Alhamdulillah Pak Sundar ya. Jadi ada lagi Pak Sundar mungkin kiat-kiatnya kalau bisa kiat, sharing. mungkin nggak tahu ada manfaatnya enggak dengan orang lain, tapi buat saya itu menjadi sebuah habit lagi untuk terus berolahraga, walaupun hanya sebentar, tapi sesuatu yang sebentar manakala dilakukan teratur setiap hari tentunya akan tetap berdampak pada tubuh kita, ya walaupun kadangkala ada makanan yang agak banyak yang kita makan dalam satu hari itu, tapi lebih tentram rasanya kalau kita tetap ada aktivitas olahraga ketimbang tanpa olahraga. Biasa Pak Sundar, terima kasih sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan. Yang bisa kita tarik kesimpulan adalah bagaimana yang pertama, tentu dari Pak Sundar ada keinginan untuk lebih sehat, jadi kemauan yang tentu kemauan kuat ya. Karena apa? Karena kalau kemauannya tidak kuat, itu tentu kita mengalami banyak rintangan pada saat kita berusaha mengatur pola makan yang biasanya malam sebelum tidur makan kita harus minimal 2 jam sudah terakhir makan. Itu kan kalau nggak ada kemauan keras itu sulit. Jadi yang kedua, satu kemauan, yang kedua adalah disiplin. Ya, disiplin, Pak Sundar disiplin melakukan pola makan yang sudah disarankan oleh dietitian atau ahli gizi. Selain itu Pak Sundar juga disiplin tadi, puasanya juga, puasa Daud itu kan bukan sesuatu yang ringan ya Pak Sundar ya. Kita hari ini puasa, besok enggak, kemudian puasa lagi. Itu kalau nggak ada kemauan kuat dan disiplin yang kuat juga nggak bisa jalan. Kemudian yang ketiga, tentu lakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan dari awal tadi ya, strategi atau cara-caranya dievaluasi, dilakukan cek 3 bulan. Alhamdulillah turun, tapi masih di atas normal sedikit, nilai normal sedikit, tapi A1C-nya kemudian dicek lagi 3 bulan lagi, dievaluasi lagi. Alhamdulillah normal. Jadi poinnya adalah 3 tadi. Kalau kita ingin memperbaiki kesehatan kita, yang pertama adalah kemauan yang kuat. Karena itu Pak Sundar cari kira-kira cara apa untuk bisa menurunkan itu. Setelah tahu caranya, dilakukan itu secara disiplin. Kemudian yang 3, evaluasi cara-cara tadi efektif atau tidak. Itu dari kita jalan-jalan sehat. Jadi judul Instagramnya nanti jalan-jalan sehat Pak Sundar. Jadi banyak jalan menuju ke sehat ya. Jadi olahraga juga penting sekali. Masih Pak Sundar sharingnya, mudah-mudahan jadi amal yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.